Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya pada hari ini pada mata pelajaran PKK. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah saya kirim, yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menetapkan skala proses produksi, yang kedua mengetahui tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Kemudian yang keempat, mempersiapkan perencanaan proses produksi dan jasa. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu produksi massal. Nah, produksi massal di sini adalah produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, massal di situ berarti banyak atau besar-besaran ya. Jadi suatu proses yang dibuat dalam jumlah banyak atau dilakukan secara besar-besaran. Produksi massal muncul di era revolusi industri atau setelah ditemukannya mesin. Nah, oleh karena itu, hingga saat ini produksi massal biasanya menggunakan alat seperti mesin. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mempercepat proses produksinya. Nah, produksi massal ini dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Contohnya dari produksi massal yaitu contoh pembuatan sandal, pembuatan perabot rumah tangga, pembuatan mainan, atau kalau sekarang lagi musim COVID-19, produksi massal yang sedang ditekankan sekarang yaitu produksi hand sanitizer, kemudian produksi masker, baik masker medis ataupun masker kain, dan lain sebagainya. Banyak ya contoh produksi massal. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi, di sini ada 7. Yang pertama, produk apa sih yang akan diproduksi? Nah, di sini kita harus menentukan produk apa yang akan kita produksi. Misalnya, saya ingin memproduksi masker kain. Kemudian, bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai? Bila mana itu kapan maksudnya? Kapan kegiatan proses produksi akan dimulai? Nah, bagaimana perencanaannya? Nanti kita akan tentukan kapan produksinya dimulai. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah produk yang akan diproduksi? Target kita berapa? Tentukan di sini. Misalkan 1000 masker atau 2000 masker, 10.000 masker. Tentukan di perencanaannya. Kemudian yang keempat, berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan? Itu tergantung dari target jumlah produk yang akan diproduksi. Makin besar targetnya, maka makin besar juga jumlah dana yang dibutuhkan. Kemudian berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan? Ini juga perlu diperhatikan. Nah, makin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka biayanya juga makin banyak. Tetapi produksinya atau prosesnya itu lebih cepat karena tenaga kerjanya lebih banyak. Kemudian yang keenam, peralatan apa yang diperlukan? Nah, untuk membuat produk yang kita inginkan dengan jumlah produk sekian, dengan dana sekian, peralatannya apa saja yang harus kita gunakan? Kemudian berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan? Nah, ini dari target yang kita tentukan, bahan bakunya berapa yang harus kita perlukan. Ini adalah langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. Oke, di sini kita harus mempertimbangkan yang pertama, sifat proses produksi dan jasa. Nah, yang pertama di sini ada proses produksi dan jasa yang terputus-putus. Kemudian yang kedua, proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Adapun penjelasan lebih detailnya nanti ada di materi selanjutnya. Kita next.
Jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa, ada beberapa jenis dan mutu, serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. 1. Apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama? Nah, misalnya kalian di rumah memproduksi yang namanya bakso aci. Nah, sekarang lagi viral bakso aci berbagai macam merek. Produksi itu produk kalian itu tahan berapa lama? Apabila di suhu ruangan tahan berapa lama? Apabila ditaruh di kulkas berapa lama? Apabila di freezer berapa lama? Nah, di sini kalian harus memperhatikannya. Kemudian yang kedua, apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan? Nah, misalnya apabila kalian menjual bakso acinya satuan atau per kilo, misalnya kalian jual bakso acinya sekilo sekalian, bumbu-bumbunya per kilo. Nah, mutu produknya di situ diperhatikan juga. Lanjut, yang ketiga, apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Contohnya adalah jas hujan. Nah, jas hujan merupakan salah satu produk yang mempunyai sifat permintaan musiman, karena jas hujan diproduksi hanya pada musim hujan. Jika kalian memproduksi jas hujan pada saat musim kemarau, ya siap-siap saja tidak laku karena permintaannya yang sangat sedikit. Kemudian yang keempat, apakah produk yang akan diproduksi itu bersifat customer goods atau producer goods? Nah, customer goods yaitu produk yang diproduksi untuk konsumen secara langsung dan dapat langsung dikonsumsi atau dapat langsung dipakai oleh konsumen atau customer. Kemudian producer good yaitu barang yang diproduksi yaitu untuk kegiatan produksi selanjutnya lagi. Misalnya kalian memproduksi sebuah kain. Nah, berarti kan nanti kain itu akan digunakan lagi oleh produksi yang lain dalam pembuatan baju, pembuatan tas, dan lain sebagainya. Lanjut, lalu jenis-jenisnya ada apa saja? Jenis produk baru dan lama. Nah, hal-hal yang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jenis produk baru disertai penelitian tentang yang pertama lokasinya, kemudian yang kedua jumlah produknya, serta yang ketiga sifat permintaan produk. Adapun tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Yang pertama, di sini ada routing. Routing di sini adalah penetapan jalur atau penetapan urutan-urutan. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi. Nah, dari bahan mentah sampai dengan menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya, di sini harus sudah termasuk penyusunan alat-alat apa saja yang akan dipergunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Nah, dari scheduling ini nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Apabila tidak sesuai jadwal, nah berarti dari urutan-urutannya ada yang tidak beres, seperti itu. Yang ketiga yaitu dispatching. Dispatching di sini adalah pengiriman. Pengiriman adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan dalam routing dan scheduling.
Yang keempat yaitu follow up atau tindak lanjut. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Jadi, apa yang sudah direncanakan semua di awal dilaksanakan atau ditindaklanjut secepatnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Nah, perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk apa dan jumlahnya berapa masing-masingnya yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu manfaat produk bagi konsumen. Apa sih manfaatnya yang akan kita dapatkan sebagai konsumen dengan produk tersebut? Kemudian yang kedua, permintaan pasar terhadap produk. Nah, ini merupakan salah satu faktornya juga. Kemudian yang ketiga, potensi usaha seorang wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat, fasilitas operasi proses produksi. Yang kelima, kekuatan persaingan dari perusahaan lain. Yang keenam, kemampuan distribusinya. Dan yang ketujuh, pengembangan produk pada masa yang akan datang. Adapun syarat perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usahanya. Nah, jika tujuan usahanya apa, maka kita harus merencanakan produksinya sesuai dengan tujuan usaha yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, perencanaan kerja produksi dan jasa harus sederhana, dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Nah, dalam merencanakan sesuatunya, kita tidak boleh yang namanya bertele-tele atau panjang kali lebar sama dengan luas. Tidak boleh. Semuanya harus direncanakan secara sederhana, dimengerti, dan dapat dilaksanakan secepatnya sesuai jadwal. Kemudian yang ketiga, perencanaan produksi dan jasa harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan. Nah, dalam perencanaan itu harus ada analisisnya, harus ada klasifikasi kegiatan yang dilakukan apa dan apa, seperti itu. Lanjut pembahasan kita tentang persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Yang pertama, prosedur persiapan. Nah, prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa antara lain yang pertama, seorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. Seorang wirausahawan dalam membuat suatu produk, mereka harus melakukan yang namanya survei terhadap masyarakat atau konsumen atau pembeli. Produk apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen atau pembeli? Kemudian yang kedua, seorang wirausahawan perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. Nah, seorang wirausahawan juga harus melibatkan para karyawannya untuk ikut serta dalam memikirkan gagasan produk yang akan diproduksinya. Yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Dari berbagai macam gagasan yang kita terima, mulai dari konsumen, kemudian dari karyawan, dan dari yang lain sebagainya. Dari semua itu kita saring mana yang paling baik dan yang paling tepat untuk produk yang kita buat. Yang ketiga yaitu analisis gagasan. Nah, setelah terpilih gagasan yang paling baik, maka seorang wirausahawan selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dan jasa dari berbagai macam usaha. Adapun gagasan terhadap proses produksi dan jasa yang dianggap paling penting yaitu 1. Potensi permintaan terhadap produk. Nah, dari gagasan yang sudah kita pilih, apakah permintaan terhadap produk tersebut tinggi atau rendah? Dilihat lagi dari musimnya atau dari yang lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, jumlah penjualan produk. Kalau kita memproduksi produk ini, maka kira-kira penjualannya nanti bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, jumlah pemasaran produk. Nah, apakah produk ini bagus untuk dipasarkan? Kemudian yang keempat, kemampuan produk yang mendatangkan laba. Nah, laba di sini adalah keuntungan. Apakah produk yang kita buat dengan keadaan seperti ini, apakah bisa mendatangkan keuntungan atau tidak? Dan yang terakhir adalah percobaan proses produk. Di dalam percobaan proses produk terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu satu, dari tahap pengelolaan gagasan menjadi suatu kegiatan konkret. Kemudian yang kedua, perusahaan menghasilkan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Selesai sampai di sini materi kita tentang perencanaan produksi massal. Apabila dari kalian semua ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah, atau bisa juga melalui WhatsApp group atau di japri ke saya langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.